pendapat saya, virus corona berasal dari negara Wuhan, Cina. Seberapa bahaya virus ini dibanding dengan virus yang lainnya seperti flu burung dan SARS atau virus yang lainnya. Virus corona ini dapat tertular dan menyebabkan kematian yang sangat fatal. Dan virus corona ini berasal dari hewan seperti anjing, babi, dan kelelawar, dan hewan yang lainnya. Virus corona ini apabila berada di tempat yang dingin akan cepat penularannya dan dapat bertahan lama. Untuk pencegahannya, menggunakan masker dengan baik atau benar dan mencuci tangan dengan sabun atau sering menggunakan hand sanitizer, menyemprot disinfektan kepada barang yang disentuh oleh tangan, mandi 3 kali sehari, dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya tentang virus corona adalah virus corona ini sangat berbahaya. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019 dan dengan cepat menyebar ke 209 negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk sementara lockdown pun diberlakukan di berbagai negara di belahan dunia. Tapi Indonesia memperlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di kota-kota besar. Tidak hanya memberi dampak terhadap negara masyarakat dunia, tapi memberi dampak ekonomi karena menghambat ekspor dan impor negara di dunia. Virus ini memberi dampak bagi umat beragama, khususnya kita umat muslim atau Islam, karena masjid-masjid ditutup, sholat Jumat ditiadakan dan diganti sholat zuhur di rumah. Kita sebagai manusia dapat menekan rantai penyebaran virus corona dengan cara berikut. 1. Mencuci tangan dengan sabun selama kurang lebih 20 detik. 2. Mengkonsumsi makanan bergizi. 3. Menerapkan social distancing dan physical distancing. 4. Memakai masker jika hendak keluar rumah. 5. Mematuhi anjuran pemerintah dengan tetap di rumah. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah ini segera berakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang virus corona adalah virus yang belum ditemukan vaksinnya. Cara mencegahnya: cuci tangan dengan teratur, jaga jarak minimal 1 meter, dan sholat 5 waktu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wais Al-Qarni. Sekian, saya akan membahas apa itu COVID-19 dan cara pencegahannya. COVID-19 adalah virus corona atau lebih dikenal dengan COVID-19. Cara pencegahannya: cuci tangan, makan makanan sehat, bersihkan rumah yang selalu dipegang, olahraga, berjemur di pagi hari selama 15 menit. Virus corona adalah virus yang berasal dari Cina. Virus ini dapat merugikan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Virus corona memiliki gejala klinis sebagai berikut: demam, batuk pilek, letih lesu, sesak nafas, dan sakit tenggorokan. Adapun cara pencegahannya sebagai berikut: 1. Mencuci tangan menggunakan sabun. 2. Memakai masker. 3. Mengonsumsi gizi seimbang ataupun memakan sayur-sayuran dan buah-buahan. 4. Rajin olahraga dan istirahat yang cukup. 5. Jaga jarak dan hindari berkumpul. 6. Apabila Anda memiliki gejala tersebut, segera menghubungi tim medis ataupun tim kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat tentang corona. Corona adalah penyakit yang disebabkan oleh
binatang kelelawar dan berawal dari Wuhan, China, yang menyerang saluran pernafasan dan bisa mematikan. Cara pencegahannya: 1. Sering mencuci tangan. 2. Memakai masker kalau tidak keluar rumah, kalau tidak terlalu penting. 4. Jaga jarak. 5. Berjemur di pagi hari. 6. Makan makanan bergizi. Perkenalkan, nama saya Dewi Meler, kelas 6B. Penyakit corona atau COVID-19 adalah penyakit yang berbahaya dan menular, disebabkan oleh virus yang menjadi pandemi di seluruh dunia dan sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya. Langkah-langkah pencegahannya: 1. Rajin cuci tangan menggunakan sabun minimal 10 detik. 2. Hindari kerumunan dengan tetap jaga jarak. 3. Gunakan masker. 4. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin C dan E. 5. Beribadah dan berdoa kepada Allah SWT. 6. Istirahat yang cukup, dan yang terpenting sesuai anjuran pemerintah, tetap di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan menjelaskan tentang virus corona. Virus corona telah menyebar ke hampir seluruh dunia, dan populasi dunia akan terkena infeksi virus ini. Virus corona menyerang sistem pernapasan manusia yang mana disebabkan oleh hewan dan mampu terjangkit ke manusia. Virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul Desember 2019. Virus corona dapat menyebabkan kematian. Bahkan pasien yang terinfeksi dan sembuh akan mengalami kerusakan permanen pada paru-paru dan antibodi. Gejala virus corona adalah flu, demam, batuk, hingga sesak napas. Untuk mengurangi terjangkitnya virus corona, kita harus 1. Cuci tangan pakai sabun. 2. Hindari kontak langsung. 3. Tutup hidung dan mulut pakai masker. 4. Jangan keluar rumah. Perkuatkan kekebalan tubuh dengan vitamin dan makanan bergizi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma. Saya ingin memberikan pendapat tentang virus COVID-19. Menurut pendapat saya, virus yang kini disebut dengan istilah COVID-19 atau virus corona berpotensi besar mengakibatkan ekonomi di sejumlah negara, termasuk negara kita, Indonesia. Banyak anggapan yang muncul dari hadirnya wabah pandemi ini, misalnya seperti asal COVID-19 sendiri. Jadi, pemerintah menyuruh kita untuk di rumah saja, misalnya beraktivitas beribadah di rumah, belajar di rumah. Jadi, kita harus di rumah aja untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, jadi kita harus melakukan hal ini. Jadi buat kita semua untuk ingin memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini, kita akan melakukan cara ini. Misalnya memakai masker saat sakit atau keluar rumah. Sebab Anda bisa saja menularkan ke anggota keluarga dan orang lain. Yang kedua, sering mencuci tangan. Karena virus ini bisa mati jika kita mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol dengan kadar setidaknya 70%. Yang ketiga, menjaga jarak. Karena menjaga jarak sangat disarankan sebagai pencegahan infeksi virus corona. Dan yang keempat, tidak sering menyentuh wajah, mata, mulut, dan hidung. Karena wajah, mata, mulut, dan hidung adalah pintu masuk virus corona dan virus COVID-19 ini.
apabila kita menyentuhnya, sama saja kita membuka lebar-lebar untuk virus ini. Yang kelima, tetaplah beribadah dan berdoa kepada Tuhan agar kita terlindungi dari virus ini. Jadi buat kita semua, lakukanlah hal itu agar kita dapat memutuskan rantai virus ini. Nah, saya juga akan menjelaskan dan memberikan pendapat tentang belajar di rumah atau belajar online. Menurut pendapat saya tentang belajar di rumah, pembelajaran berbasis internet ini sangat bagus dan menunjang program belajar. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Vika Maharani Balkis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai COVID-19. Menurut saya, COVID-19 adalah sekelompok virus berbentuk bulat dengan isi seperti mahkota. Virus corona menyebabkan penyakit pada manusia, di mana kelompok virus ini menyebabkan wabah infeksi pernapasan atau flu yang mematikan. Virus ini menyebar melalui butiran aerosol di udara dari bentuk atau bersin orang yang terjangkit virus COVID-19. Adapun ciri-ciri orang yang terjangkit virus COVID-19 adalah sebagai berikut, yaitu 1. Batuk kering, flu, demam, sesak nafas, menggigil dan sakit di sekujur tubuh, mata memerah, kelelahan, dan kehilangan bau dan rasa. Dan cara mencegahnya adalah dengan cara 1. Menjaga jarak atau social distancing. 2. Jika harus ke tempat umum, sebaiknya gunakan masker. 3. Sering cuci tangan dan jaga kebersihan. 4. Hindari kerumunan atau keramaian. 5. Hindari bepergian ke tempat wisata atau mal. 6. Tunda mudik. 7. Bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. 8. Tidak bersalaman. 9. Jika sakit, dilarang mengunjungi orang tua yang berumur di atas 60 tahun. Dan jika tinggal satu rumah dengan mereka, sebaiknya jangan berinteraksi dengan mereka. 10. Bersihkan rumah dengan cairan disinfektan, terutama daerah yang sering dipegang. Berikut tadi beberapa penjelasan saya mengenai COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kelompok besar virus yang menyebabkan beberapa penyakit, di antaranya adalah flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti respiratory syndrome, severe acute respiratory, hingga yang terbaru COVID-19. Melansir laman Badan Kesehatan Dunia, virus corona bersifat zoonosis, yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Pada hewan, virus corona dapat menyebabkan diare seperti pada sapi dan babi, serta penyakit pernapasan atas pada ayam. Sementara pada manusia, virus dapat menyebabkan infeksi pernapasan ringan hingga penyakit yang lebih parah. Virus corona pertama menginfeksi manusia diidentifikasi pada pertengahan tahun 1960-an, dan ada pula cara pencegahan untuk mencegah virus corona. Yang pertama, rajin mencuci tangan. 2. Jaga jarak. 3. Tidak keluar rumah. 4. Selalu mencuci tangan. 5. Memakai masker jika sakit. Jika sakit, pergi ke dokter dan segera pergi ke unit fasilitas dan unit kesehatan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang virus corona dan cara pencegahannya. Virus corona adalah sekeluarga virus yang dapat ditemukan pada manusia dan hewan. Virus ini dapat menyebar antara manusia dan manusia dengan tetesan cairan yang keluar pada saat bersin atau batuk. Tetesan cairan ini dapat masuk atau menyerap di paru-paru orang tersebut yang ada di dekatnya melalui hidung.
Gejala virus ini adalah demam, batuk, dan flu. Virus ini dapat dicegah dengan cara memakai masker dan hand sanitizer pada saat keluar rumah, mencuci tangan setiap ingin makan atau melakukan kegiatan lainnya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya selama belajar di rumah, saya merasa jenuh dan tidak kurang semangat, dan saya tidak bisa berkumpul dengan teman dan tidak bisa belajar langsung dengan guru, karena ketika saya belajar di rumah, saya agak sulit mengerjakannya karena kurangnya bimbingan guru secara langsung. Maka saya lebih senang jika belajar di sekolah karena kita dapat bimbingan langsung dari guru dan penjelasannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya tentang belajar di rumah adalah memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah kita bisa belajar tanpa ada gangguan dan mendapat bimbingan dari orang tua. Sementara kekurangannya adalah tidak bisa bertemu teman kita, susah maupun senang, dan tidak bisa bertemu bapak ibu guru yang telah membimbing dan mengajar kita. Demikianlah pendapat tentang belajar di rumah yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar di rumah, enjoy namun tetap serius, tidak merasa terbebani, dekat sama keluarga. Kenalkan, nama saya Muhammad Wais Sugian. Saya akan membagikan pendapat saya tentang belajar di rumah online. Belajar di rumah online dapat mengurangi penyebaran penyakit COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Dan kenapa kita harus belajar di rumah? Karena saat ini kita sedang melakukan social distancing dan belajar di rumah saja untuk mengurangi jumlah pasien COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih. Perasaan saya tentang belajar di rumah adalah sangat membosankan karena tidak dapat bertemu teman-teman dan guru-guru. Pendapat saya tentang belajar di rumah tidak online, tidak bisa menyaksikan langsung guru dan teman-teman. Inilah pendapat saya ya tentang belajar di rumah lewat online. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Maira, kelas 6B. Pendapat saya tentang pembelajaran online baik melalui HP dan media TV sangat tidak menyenangkan karena selain terkendala channel atau sinyal, otomatis kita harus mempunyai kuota, jadi bisa dibilang pembelajaran online mahal. Selain itu, materinya tidak bisa diulangi apabila ada yang kurang jelas, dan begitu pula kita tidak bisa mengajukan pertanyaan, kita tidak bisa bertatap muka dengan guru dan teman sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan sistem belajar online saya tidak terlambat dalam menyelesaikan materi pembelajaran sekolah. Terima kasih Pak, Bu Guru bisa membantu dalam sistem belajar online. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembelajaran berbasis internet ini sangat bagus dan menunjang program belajar buat siswa, tetapi harus memperhatikan cara menggunakan sistem belajar berbasis internet ini dengan baik dan benar. Harus mengetahui baik dan buruknya, dan kita harus mengetahui cara menggunakannya.
dan harus mengetahui dampak positif ataupun negatif yang ditimbulkan oleh pelajaran ini. Jadi kita harus tetap saja belajar di rumah. Saya Asmi Lafi. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Vika Maharani Balkis. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pendapat saya tentang belajar online selama adanya wabah virus COVID-19. Pendapat saya tentang belajar online selama COVID-19 adalah bisa lebih fokus, tetapi tetap teratur jam belajarnya, dan orang tua bisa memantau pelajaran yang kita pelajari. Dan dengan belajar online di rumah, kita bisa mencegah terinfeksi virus COVID-19. Walaupun belajarnya tidak sama seperti di sekolah, karena di sekolah ibu bapak guru lebih detail menerangkan pelajaran yang kita pelajari, dan walaupun ada wabah virus, pelajaran yang kita lakukan harus lebih baik lagi atau lebih meningkat kualitas belajar bersama guru dan orang tua. Walaupun tidak semua anak bisa belajar online karena tidak memiliki handphone atau laptop dan juga membutuhkan lebih banyak data kuota agar bisa belajar online bersama ibu bapak guru, akan tetapi kita harus belajar meskipun tanpa memakai HP atau laptop, seperti yang pemerintah atau stasiun TV telah menerapkan belajar di rumah lewat TVRI yang kita pelajari setiap hari Senin sampai Jumat. Berikut tadi pendapat saya tentang belajar online selama adanya COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sisi saya merasa bahagia bisa belajar di rumah dan menghabiskan waktu bersama keluarga lebih banyak. Namun saya merasa sedih karena tidak dapat bertemu dengan teman saya. Dan seru karena kita dapat belajar sambil mendengar musik dan lebih banyak waktu luang untuk belajar.